Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat. Kami dari kelompok 3 Project Farmaset yang akan melaksanakan pembuatan sediaan gel bersama saya Karina Skarwandari dengan NIM 425075 dengan rekan saya Orfa Gunfadamita dengan NIM 425121 dengan rekan saya. Cina Fitri Nuha dengan NIM 425146 dengan rekan saya. Saya Irama Larahap dengan NIM 425106 dengan rekan saya. Zafanisa Azalibowo dengan NIM 425160 dengan rekan saya. Saya Sarah Siswandalibowo dengan NIM 425170. Selamat menyaksikan. Menurut Farmakope Indonesia edisi ke-6, gel, kadang-kadang disebut jelly, merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar yang terpenetrasi oleh suatu cairan. Saat praktikan masuk ke laboratorium, hal pertama yang dilakukan adalah mengecek alat dan bahan. Yang pertama, praktikan akan mengambil kertas untuk mengecek alat yang akan digunakan. Pengecekan alat dilakukan dengan cara mencentang kertas alat, yang dimana kita harus sudah mengamati alat-alat yang akan kita gunakan. Setelah mengecek alat, kita harus memastikan bahwa timbangan gram yang kita pakai sudah setara dan bisa digunakan dengan baik. Apabila dirasa timbangan gram belum setara, kita bisa menambahkan batu tara untuk menyetarakan timbangannya. Cara memastikan bahwa timbangan gram sudah layak digunakan yaitu melihat pada skalanya, sudah pas di tengah atau belum. Berikut adalah bahan-bahan yang kami gunakan. Pada pengambilan bahan-bahan yang akan digunakan, diambil dengan secukupnya saja. Berikut adalah alat-alat yang kami gunakan. Mortir dan stamper, timbangan dan anak timbang, cawan porselin, beker gelas, gelas ukur, pipet tetes, batang pengaduk, sudip, sendok sungu, dan juga pot. Dan berikut adalah bahan-bahan yang kami gunakan. Yang pertama ada gliserin, triethanolamin, neomisin, karbopol, nipagin, dan yang terakhir aquades. Karena jumlah sediaan yang ditimbang sangat kecil, yaitu dalam satuan miligram, maka digunakan timbangan halus agar hasil penimbangan lebih akurat. Selanjutnya, menyetarakan timbangan. Anak timbang ditempatkan di sisi kiri, sedangkan bahan yang akan ditimbang diletakkan di sisi kanan, hingga jarum neraca menunjukkan posisi seimbang. Pada tahap ini, dilakukan pemanasan air yang akan digunakan sebagai media pengembangan karbopol dalam pembuatan sediaan gel. Yang pertama, masukkan neomisin ke dalam cawan porselin, lalu tambahkan air panas secukupnya dan aduk hingga larut. Selanjutnya, masukkan nipagin dan gliserol, lalu aduk hingga larut. Masukkan juga triethanolamin ke dalam campuran nipagin dan gliserol, lalu aduk bersamaan hingga larut. Setelah itu, masukkan karbopol ke dalam mortir, lalu tambahkan juga air panas. Gerus hingga karbopol mengembang. Masukkan campuran nipagin, gliserol, dan karbopol yang ada di beker gelas ke dalam mortir, lalu gerus hingga homogen. Lalu masukkan juga larutan neomisin ke dalam mortir. Jangan lupa untuk turunkan sisa-sisa zat yang menempel pada sisi-sisi stamper dan gerus hingga semuanya tercampur dengan rata.
Tambahkan air panas ke dalam gelas ukur untuk membilas sisa-sisa gliserol, lalu masukkan ke dalam mortir dan gerus ada homogen. Terus gerus untuk memastikan bahwa zat-zat tercampur dengan rata. Jangan lupa untuk membersihkan sisi-sisi dari stemper. Setelah semua zat tercampur rata dan menunjukkan tekstur gel, masukkan sediaan ke dalam pot. Jangan lupa sesuaikan ukuran pot sesuai dengan bobot sediaan. Beri etiket biru pada pot untuk menunjukkan bahwa obat ini digunakan secara topikal. Sediaan gel ini digunakan untuk membantu mengatasi infeksi bakteri pada kulit. Neomycin berfungsi sebagai antibiotik untuk mengatasi infeksi bakteri pada kulit. Karbopol digunakan sebagai pembentuk gel, sedangkan triethanolamin membantu pembentukan dan kestabilan gel. Nipagin berperan sebagai pengawet, gliserol menjaga kelembapan kulit, dan Aquades digunakan sebagai pelarut. Sendiri yang tanpa kasih. Sekian dan